Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hatimul Asom, Muhammad Hatimul Asom dan Farid Firdaus Ridwan dari kelompok 1 yang akan membahas materi perkuliahan psikologi industri. Langsung ke isinya. Yang pertama, pengantar psikologi industri dan organisasi. Apa itu psikologi industri dan organisasi? Kebanyakan orang dewasa mencurahkan mayoritas waktu terjaganya pada pekan kerja untuk bekerja siswa maupun mahasiswa. Bagi banyak orang, psikologi industri dan organisasi merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas hidup secara keseluruhan. Pekerja menyediakan sesuatu yang lebih memuaskan kebutuhan manusia, diantaranya psikologis, keselamatan, sosialisasi, ego, aktualisasi diri, dan afiliasi. Lebih lanjutnya, pekerjaan semakin terasa ketika kita melakukan pembicaraan dengan orang-orang yang mungkin akan kehilangan atau bahkan telah kehilangan pekerjaan. Dan dengan demikian, pekerjaan merupakan karakteristik yang dapat mendefinisikan cara orang memberi nilai kepada masyarakat, keluarga, dan mereka diri sendiri. Pengertian psikologi industri dan organisasi secara umum, atau bisa disingkat sebagai PO. PO yaitu menurut Lady dan Conte, dalam percakapan sehari-hari, PO disebut psikologi kerja. Ranah setting pekerjaan tidak terbatas hanya pada batas fisik tempat kerja, karena banyak faktor yang mempengaruhi perilaku kerja tidak selalu ditemukan dalam setting kerja. Faktor-faktor itu meliputi tanggung jawab keluarga, pengaruh kultural, legalisasi pekerjaan, dan peristiwa-peristiwa bukan pekerjaan. Bahkan yang lebih penting adalah pengaruh kepribadian terhadap perilaku kerja. Meskipun kepribadian seorang mungkin sebenarnya mempengaruhi perilaku kerja, kepribadiannya sering dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi sebelum dia mulai pekerjaan sepenuhnya. Selain itu, psikologi industri dan organisasi menaruh perhatian terhadap dampak kerja terhadap perilaku bukan pekerjaan, pasangan, dan anak-anak yang menyadari pengaruh pengalaman buruk di tempat kerja terhadap kehidupan keluarga. Contohnya seperti ada masalah di luar dibawa ke ranah kampus. Bidang utama psikologi industri dan organisasi meliputi 2 poin. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia, dan yang kedua psikologi industri. Kita runut jelasin dari yang manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM? Pengertian MSDM tidak beragam. Di sini dari beberapa pengertian yang diutarakan para pakar, hal-hal utama yang dapat ditarik. Yang pertama yaitu MSDM atau manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan lain-lain. Kedua, ada memperhatikan kesejahteraan manusia dalam organisasi agar dapat bekerja sama secara efektif dan berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi. Sasaran MSDM. Dalam bagian ini dibicarakan sasaran MSDM, yaitu kebijakan MSDM. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas, kita beralih ke menurut pakar. Satu sasaran MSDM yaitu yang pertama, mendukung organisasi dalam mencapai tujuan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan strategi SDM yang dipadukan dengan strategi bisnis. Yang kedua yaitu memberi kontribusi terhadap pengembangan budaya kinerja tinggi. Tiga, adalah memastikan bahwa organisasi memiliki pegawai yang bertalenta, terampil, dan engine yang diperlukan organisasi. Sasaran kebijakan MSDM. Yang pertama ada integrasi strategis, komitmen yang tinggi, kualitas tinggi, dan fleksibilitas. Adapun filosofi MSDM menurut pakar yaitu
kutipan menurut pakar yang berisi beberapa hal yang sentral, diantaranya kebijakan SDM harus dipadukan dengan perencanaan bisnis strategis. Kebijakan SDM digunakan untuk memperkuat budaya organisasi yang tepat. SDM sangat bernilai dan merupakan sumber keunggulan bersaing. Lanjut, dimensi etis MSDM. Keberadaannya juga memenuhi kebutuhan organisasi untuk legitimasi sosial. Ini berarti menggunakan tanggung jawab sosial atau dengan kata lain concern terhadap kepentingan kesejahteraan pegawai. Di dalam organisasi, tuntutan itu adalah yang pertama, memperlakukan orang setara ditinjau dari kesempatan untuk kerja, belajar, dan pengembangan yang diberikan kepada mereka. Kedua, memperlakukan mereka sesuai dengan prinsip keadilan prosedural, yaitu cara-cara mengelola orang atau pegawai dengan fair atau konsisten. Yang ketiga, memperlakukan orang atau pegawai sesuai dengan prinsip keadilan yang distributif. Yang keempat, yaitu memperlakukan orang atau pegawai sesuai dengan prinsip keadilan alami, dan masih banyak yang lain. Setelah membahas manajemen sumber daya manusia, kita lanjut ke poin 2, yaitu psikologi organisasi. Apa itu psikologi organisasi? Psikologi organisasi merupakan bidang yang memanfaatkan metode ilmiah untuk memahami lebih baik perilaku individu yang bekerja dalam aturan organisasi. Menurut Jack dan Bridge, pengetahuan ini juga digunakan dalam berbagai cara untuk membantu organisasi lebih efektif. Pengertian apa itu psikologi organisasi? Menurut Landy dan Conte, dalam pengertian tersebut, psikologi organisasi merupakan bidang psikologi yang memadukan riset dan psikologi sosial dan perilaku organisasi dan mengkaji sisi emosi dan motivasi pekerjaan. Sedangkan menurut Jack dan Britt, dalam hal ini psikologi organisasi didefinisikan sebagai kajian ilmiah terhadap perilaku individu dan kelompok dalam setting organisasi formal. Oke, kita runut. Di samping itu, psikologi organisasi merupakan interdisipliner yang memadukan psikologi sosial dan perilaku organisasi yang membahas pekerjaan perilaku dalam organisasi. Jadi ada dua, yaitu dalam psikologi organisasi terbagi menjadi 2 poin atau sub, yaitu psikologi dalam organisasi formal dan psikologi sosial. Psikologi dalam organisasi formal dan psikologi organisasi sebagai kajian interdisipliner. Apa itu psikologi dalam organisasi formal? Menurut Kat and Khan, dalam karya klasiknya menyatakan bahwa esensi organisasi adalah perilaku manusia yang terpola. Pada saat perilaku itu terpola, ini menyiratkan bahwa suatu struktur dipaksakan pada perilaku individu. Struktur ini secara formal bersumber dari hal-hal seperti deskripsi pekerjaan, kebijakan organisasi. Banyak organisasi juga memiliki seperangkat nilai umum yang perlu dipatuhi oleh para pegawainya. Dengan demikian, organisasi tidak mungkin ada apabila orang atau pegawai hanya melakukan pekerjaannya sendiri tanpa menyadari perilaku orang lain. Organisasi formal adalah organisasi yang keberadaannya untuk memenuhi tujuan tertentu yang dinyatakan secara gamblang dan sering tujuannya itu dinyatakan secara tertulis. Organisasi formal secara khusus menunjukkan tingkat keberlangsungan seiring waktu, yaitu organisasi bertahan lama daripada para anggota pendirinya.
Organisasi bisnis secara jelas menunjukkan karakteristik organisasi formal. Begitu juga dengan organisasi nirlaba dan badan atau dinas pemerintah. Jadi banyak, nggak hanya organisasi formal aja, ada organisasi nirbala dan bisnis. Lanjut, setelah psikologi dalam organisasi formal, yaitu ada psikologi organisasi sebagai kajian interdisipliner. Apa itu psikologi organisasi sebagai kajian interdisipliner? Yaitu merupakan kajian interdisipliner yang memadukan psikologi sosial dan perilaku organisasi. Di sini, psikologi organisasi sebagai kajian interdisipliner terbagi menjadi dua, yaitu psikologi sosial dan ergonomika dan faktor manusia. Psikologi sosial. Apa itu psikologi sosial? Psikologi sosial merupakan bagian dari psikologi yang mengkaji interaksi manusia, manifestasinya, penyebabnya, konsekuensinya, dan proses psikologis yang terlibat. Definisi yang digunakan secara luas dan lebih teknis tentang psikologi sosial dikemukakan oleh Gordon Allport yang menyatakan psikologi sosial seperti psikologi lain mengembangkan teori psikologi untuk menjelaskan perilaku manusia dan menguji teori itu secara empiris melalui eksperimen dan pengamatan fokus. Psikologi sosial adalah apa yang orang pikirkan, apa yang orang rasakan, dan apa yang mereka lakukan, meliputi gerak fisik. Dalam psikologi sosial, fenomena dijelaskan menurut bahasa dan konsep pada level analisis yang lebih rendah. Praktik ini disebut reduksionisme. Masyarakat dijelaskan menurut kelompok dijelaskan menurut proses interpersonal menurut mekanisme kognitif interpersonal, kognisi menurut neuropsikologi menurut biologi, dan seterusnya. Level penjelasan dalam psikologi sosial terbagi menjadi 4, yaitu intrapersonal, yang kedua intrapersonal dan situasional, yang ketiga posisional, dan keempat ideologis. Apa itu interpersonal? Yang pertama, yaitu analisis bagaimana orang mengorganisasi pengalaman lingkungan sosial. Misalnya, riset tentang bagaimana kita membentuk kesan mengenai orang lain atau menilai orang lain, seperti itu. Yang kedua ada interpersonal dan situasional. Analisis interaksi interpersonal, faktor-faktor posisi yang di luar situasi tidak diperkembangkan. Tujuan kajian ialah dinamika hubungan pada saat tertentu oleh individu-individu tertentu dalam situasi tertentu. Misalnya bertemu dengan orang-orang yang benar tidak dikenal untuk pertama kalinya di internet. Yang ketiga ada posisional, analisis interaksi interpersonal dalam situasi khusus tetapi dengan peran posisi sosial. Misalnya status ataupun identitas di luar situasi yang dipertimbangkan. Yang keempat ada ideologis, yaitu analisis interaksi interpersonal yang mempertimbangkan peran kepercayaan sosial dan peran hubungan sosial di antara kelompok, misalnya kajian kelompok alami dalam kehidupan nyata dan konteks laboratorium seperti riset representasi sosial dan pengaruh minoritas atau dengan identitas sosial. Atau yang sedang ramai saat ini, banyak yang membahas tentang kesetaraan gender.
Selanjutnya, D. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi didefinisikan sebagai the study of human behavior in organizational setting of the interface between human behavior and the organization and of the organization itself. Menurut kedua pakar tersebut, perilaku organisasi adalah kajian tentang perilaku manusia dalam setting organisasi, interface atau irisan antara perilaku manusia dengan organisasi, dan tentang organisasi itu sendiri. Meskipun kita bisa berfokus pada salah satu wilayah ini, kita juga harus ingat bahwa ketiganya pada akhirnya diperlukan untuk pemahaman perilaku organisasi yang komprehensif. Misalnya, kita bisa menelaah perilaku individu tanpa secara gamblang mempertimbangkan organisasi. Tetapi karena organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh individu, kita tidak dapat sepenuhnya memahami perilaku individu tanpa mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan organisasi. Hal yang sama, kita dapat mempelajari organisasi tanpa berfokus secara gamblang pada orang di dalamnya. Pada akhirnya, kita harus mempertimbangkan bagian-bagian lain juga secara keseluruhan. Tetapi individu tidak bisa bekerja secara terpisah. Mereka melakukan kontak dengan orang lain dan dengan organisasi dalam berbagai cara. Titik-titik kontak meliputi manajer atau pimpinan, teman kerja, kebijakan, dan prosedur organisasi, dan berbagai perubahan yang diimplementasikan oleh organisasi. Lebih dari itu, seiring waktu individu berubah sebagai fungsi pengalaman dan kematangan pribadi dan melalui pengalaman kerja dan pengembangan organisasi. Pada gilirannya, dipengaruhi oleh kehadiran dan pada akhirnya ketidakhadiran individu. Secara jelas, selanjutnya manajer atau pimpinan juga harus mempertimbangkan bagaimana individu dan organisasi berinteraksi. Tiga, ergonomika dan faktor manusia. Ergonomika dan faktor manusia berusaha meningkatkan kesesuaian individu dengan lingkungan kerja dengan menerapkan pengetahuan, kemampuan, dan keterbatasan manusia pada rancangan proses operasional, sistem interface, pelatihan, dan alat bantu kinerja. Ergonomika dan faktor manusia juga disebut engineering psikologi atau psikologi rekayasa. Akhir-akhir ini, faktor manusia bersama dengan psikologi banyak dipengaruhi oleh kemajuan sains kognitif. Berbagai teori dan pendekatan yang meliputi pembuatan keputusan alami, teori model mental bersama, dan metakognisi secara menyolok mempengaruhi pendekatan-pendekatan yang sekarang. Hasilnya adalah fokus yang lebih besar dari pemrosesan informasi dan aspek pembuatan keputusan dari kinerja pegawai. Lebih jauh, banyak kemajuan terbaru dalam rekayasa kognitif atau cognitive engineering dan psikologi kognitif yang menyediakan kepada profesional faktor manusia dengan peralatan tambahan untuk memperoleh pengetahuan dan pengukuran struktur pengetahuan. Konteks yang lebih luas ini dengan meningkatkan metode antar disiplin untuk meningkatkan hubungan atau kesesuaian antara manusia dan lingkungan bisa dianggap sebagai metode Human Centered Engineering atau HCE atau rekayasa berpusat pada manusia. Oleh karena itu, tujuan HCE adalah untuk memahami keterampilan dan pengetahuan manusia, mempelajari dan menganalisis lingkungan kerja, mendesain interaksi yang lebih baik antara manusia dengan teknologi, dan merekayasa tim dan organisasi yang lebih baik. Niat yang mendasar inilah menyiapkan dan memungkinkan manusia untuk unggul di pekerjaannya.
Model interaksi dan transaksi orang dan lingkungan berasumsi bahwa perilaku manusia cenderung dipengaruhi oleh banyak faktor penentu dalam diri seseorang dan dalam situasi. Model menekankan dampak interaksi orang dan situasi terhadap kepribadian, kepuasan, dan kesejahteraan serta menunjukkan bahwa perilaku melibatkan interaksi terus-menerus antara individu dan situasi. Kita tidak dapat melepaskan orang dari kepribadiannya, tetapi pada saat yang sama, kita dapat mengabaikan fakta bahwa lingkungan dan budaya sosial, seperti orang, memiliki kepribadian dan mempengaruhi perilaku dan kesejahteraan. Norman S. Endler dan David Magnuson dalam Greenhouse and Callahan telah mendefinisikan psikologi interaksi sebagai penelitian ilmiah terhadap hubungan yang kompleks antara situasi dan orang dalam menentukan perilaku. Lebih lanjut, mereka menunjukkan bahwa ada 4 unsur dasar model interaksi manusia dan situasi. Unsur dasar yang pertama menunjukkan bahwa perilaku merupakan fungsi proses terus-menerus dan interaksi multi-arah antara individu dan situasi yang dia jumpai. Kedua, individu sebagai perilaku aktif dan interasional dalam proses interaksi. Ketiga, pada sisi interaksi manusia, faktor kognitif dan motivasi adalah penentu perilaku yang esensial. Keempat, pada sisi situasi, makna psikologis, situasi, dan budaya bagi individu merupakan faktor penentu yang penting. Perspektif interaksi mungkin juga dinyatakan sebagai B sama dengan F dalam kurung P E, di mana B melambangkan behavior atau perilaku, F adalah fungsi, P ialah person atau orang, dan E mencerminkan environment atau lingkungan atau situasi. Dengan demikian, dalam banyak hal perspektif interaktif mungkin dipandang sebagai sintesis orang dan lingkungan di mana interaksi keduanya adalah perilaku. Lanjut D. Sejarah singkat PIO. Menjelang pergantian abad ke-20, psikologi industri muncul sebagai cara memenuhi kebutuhan ini secara ilmiah. Bagian dari psikologi ini menerapkan metode ilmiah dan masalah-masalah praktis mengenai perilaku kerja. Salah satu psikolog industri dan organisasi yang mungkin adalah Hugo Münsterberg, seorang Jerman yang dilatih Wilhelm Wundt dan dipilih oleh William James pada tahun 1892 untuk mengepalai laboratorium psikologi Harvard. Münsterberg memulai konsep dan mempelajari seleksi pegawai terbaik untuk pekerjaan dan merancang pekerjaan agar benar-benar cocok dengan pegawai. Dia menerapkan metode eksperimental kepada masalah bisnis praktis dalam teks yang komprehensif. Psikologi dan Industrial Efisiensi tahun 1913. Seorang individu yang pada umumnya dianggap sebagai pendiri PIO adalah Walter Dill Scott. Status Scott berasal dari teks-teks yang terdahulu tentang periklanan dan perusahaan konsultan personalia pertama yang didirikannya. Meskipun Münsterberg dan Scott berkonsentrasi pada individu, namun Taylor berfokus pada organisasi dengan karyanya Principles of Scientific Management. Gagasan Taylor bertindak sebagai benang penghubung bagi para psikolog industri dan organisasi yang keberatan dengan pendekatan rekayasanya. Hampir semua psikolog bekerja di akademia pada tahun-tahun awal. Gagasan-gagasan Taylor bertindak sebagai benang penghubung bagi para psikolog industri dan organisasi yang keberatan dengan pendekatan rekayasanya. Hampir semua psikolog bekerja di akademia pada tahun-tahun awal.
Kartel bekerja di Columbia, Minstenberg di Harvard, Scott di Northwestern, dan Bingham di Carnegie Tech, di mana dia memulai program pelatihan khusus pertama kali. Melalui percakapan oleh para psikolog awal, bidang itu memberi kontribusi yang signifikan terhadap usaha-usaha bangsa Amerika pada Perang Dunia Pertama. Kebutuhan militer untuk menyeleksi, menempatkan dan melatih ribuan tentara baru, juga kebutuhan mengisi pabrik-pabrik amunisi domestik dengan staf pegawai memberi peluang dan tantangan. Robert Yerkes mengepalai kelompok psikolog yang berkonsentrasi pada menguji calon pegawai, sedang Scott dan Walter Van Dyke Bingham membentuk kelompok yang berfokus pada seleksi perwira. Kemajuan yang dibuat psikologi I.O., industri dan organisasi, selama peran diubah menjadi aplikasi praktis pada tahun-tahun selanjutnya. Contoh-contohnya meliputi kajian awal terhadap penerangan dan produktivitas dalam karya-karya Hawthorne, Electric, dan Elton Mayo. Beberapa psikolog meliputi Maron Bills dan Henry Ling memasuki korporasi sebagai konsultan personalia. Peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam PIO selama periode ini meliputi pendirian program pelatihan dan perancangan teknik-teknik statistik, mengikuti program rintisan Birmingham di Carnegie Institute of Technology pada tahun 1916 sampai 1924. Ohio State University mengembangkan spesialis doktoral selama tahun 1920-an, seperti yang dilakukan oleh University of Minnesota dan Stanford. Teknik regresi dan analisis faktor ditambahkan pada peralatan statistik yang ada bagi peneliti dan praktisi. Lanjut, pada tahun 1930-an, depresi besar menyebabkan kekacauan sosial dan pengangguran yang signifikan, mendorong munculnya topik-topik penelitian baru seperti pengaruh pengangguran terhadap konsep diri. Era ini juga menyaksikan penurunan penggunaan pengujian dan pelatihan organisasi, serta peningkatan fokus pada kondisi manusia. Selama periode ini, pelatihan Hawthorne menggarisbawahi pentingnya hubungan sosial dan sikap pegawai di tempat kerja, yang berkontribusi pada perkembangan gerakan hubungan sosial dalam riset dan manajemen. Pendekatan ini menyoroti perspektif pegawai selain dari perspektif organisasi dan dalam isu-isu tempat kerja, dan juga memperkenalkan survei sikap dan wawancara terstruktur sebagai alat riset. Kemajuan lainnya termasuk pembentukan Institut Penelitian Stabilitas Ketenagakerjaan Minnesota dan penelitian yang dilakukan oleh Kurt Lewin dan rekan-rekannya. Lewin memeriksa sejumlah topik yang relevan dengan psikologi industri dan organisasi, seperti pengaruh kepemimpinan terhadap produktivitas, kemampuan kerja, dinamika kelompok, dan teori pengharapan. Di samping itu, konsep penelitian tindakan juga muncul di mana peneliti dan partisipasi bekerja sama dalam mengembangkan pengetahuan. Jumlah universitas yang menawarkan program doktoral dengan fokus pada PIO meningkat, dan jumlah psikolog di Amerika Serikat juga meningkat. Pada tahun 1930, Dictionary of Occupational Title pertama kali diterbitkan, dan American Association of Applied Psychology didirikan sebagai organisasi untuk psikolog terapan. Selama Perang Dunia Kedua, psikolog menghadapi tantangan dan peluang baru dalam menyelidiki perilaku pegawai. Mereka berhasil mengembangkan
program aset penting seperti Army General Classification Test atau AGCT, metode Assessment Center, dan penilaian kinerja inovatif. Setelah perang, kemajuan ini diterapkan dalam setting bisnis. Periode pasca Perang Dunia II juga mencakup integrasi rasial, isu-isu gender, dan penekanan yang meningkat pada psikologi industri aliran Lewin. Program pelatihan dalam PIO berkembang pesat dengan banyak program doktoral baru, ekspansi program yang ada, dan pendirian program tingkat master. Lulusan program-program ini semakin mencari pekerjaan dalam setting korporat dan pemerintahan. Posisi utama masih terkait dengan akademik dan militer, dan jumlah psikologi I.O. di AS terus bertambah hingga mencapai 756 pada tahun 1960. Tahun 1960 menghadirkan berbagai perubahan penting dalam dunia kerja seperti gerakan hak sipil, isu diversitas, perang Vietnam, kemajuan teknologi, penurunan produktivitas, masalah dalam sistem pendidikan, dan peralihan dari manufaktur ke jasa dalam bisnis. Perubahan ini mempengaruhi psikologi industri dan organisasi atau PIO dengan mengubah fokus penelitian. Terjadi kemajuan dalam analisis pekerjaan dengan pengembangan alat seperti PAC, metode analisis pekerjaan fungsional, dan skala penilaian perilaku terhadap pekerjaan. Validitas dan keadilan tes menjadi perhatian utama di tengah hukum anti-diskriminasi. Dalam konteks organisasi, penelitian tentang motivasi menjadi fokus utama, dengan teori pengharapan dan teori penetapan tujuan menjadi topik utama. Riset tentang kepuasan kerja juga berkembang, dan topik lain seperti pengayaan pekerjaan, penarikan organisasi, dan keterlibatan pekerjaan menjadi perhatian. Jumlah psikolog I.O. di AS meningkat pesat, mencapai sekitar 2.000 pada tahun 1980. Pelatihan doktoral menjadi lebih profesional dengan lebih banyak program yang ditawarkan. Posisi psikolog I.O. tersebar di universitas, korporasi, dan pemerintahan dengan peluang konsultasi eksternal yang meningkat. Dari pertengahan 1980-an hingga sekarang, perubahan di tempat kerja berlanjut dan mengalami akselerasi. Psikologi I.O. mulai memeriksa perubahan itu dengan lebih mendalam. Perhatian terhadap dinamika perubahan organisasi menjadi penting, dengan fokus pada faktor-faktor ekonomi, keragaman tenaga kerja, lingkungan bisnis yang berubah, dan merger dan akuisisi. Selain topik klasik, penelitian I.O. juga mengintegrasikan teori butir jawaban, metode persamaan struktural, dan pengukuran kepribadian yang lebih kuat dalam pengembangan konstruksi prediktor dan kriteria. Hubungan tenaga kerja dan kesehatan pegawai menjadi bagian utama, dan pendekatan sistem terbuka menjadi penting dalam riset organisasi. Sejarah perkembangan PIO mencerminkan perubahan dan tantangan yang dihadapi dalam pemahaman dan pengaruh perilaku di dalam organisasi. Masa depan PIO membutuhkan kolaborasi yang kuat di antara ilmuwan dan praktisi, penanganan hati-hati terhadap masalah teknologi, serta pemahaman tentang dampak globalisasi di tempat kerja. Selanjutnya, tantangan psikologi industri dan organisasi di abad 21. Ada banyak peluang bagi PIO untuk memberi kontribusi kepada organisasi, pegawai, dan masyarakat luas di mana kita hidup. Untuk memberi kontribusi, PIO harus menjawab 4 tantangan. Pertama, relevansi. PIO harus berfokus pada masalah-masalah kontemporer seperti globalisasi ekonomi, teknologi tempat kerja, kontribusi kelompok, kondisi kerja
non-tradisional, dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Riset sebelumnya tetap penting sebagai dasar untuk riset baru. Kedua, manfaat. PIO harus memiliki nilai praktis dengan menerapkan temuan, riset, dan tindakan praktis. Ketiga, berpikir lebih besar. PIO harus memperluas fokus mereka dari perilaku individu ke isu-isu yang lebih besar seperti kemiskinan, pengangguran, globalisasi, dan diversitas tenaga kerja. Yang keempat, dasar ilmiah. Metode ilmiah yang kuat seperti pengamatan sistematis, pengembangan hipotesis, pengumpulan dan analisis data, serta penafsiran logis penting dalam riset dan praktik dalam bidang PIO. Selanjutnya, F. Poin-poin utama. Kebanyakan orang dewasa mencurahkan mayoritas waktu terjaga. Selanjutnya, F. Poin-poin utama. Kebanyakan orang dewasa mencurahkan mayoritas waktu terjaganya pada peran kerja dan sering akhir pekan juga untuk bekerja. Sebagian besar orang, pekerjaan merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas hidup secara keseluruhan. Pekerjaan menyediakan sesuatu yang bisa memuaskan kebutuhan manusia, di antaranya psikologis, keselamatan, sosialisasi, ego, aktualisasi diri, dan afiliasi. Pengertian sederhana psikologi industri dan organisasi atau PIO ialah aplikasi prinsip-prinsip teori dan riset psikologis terhadap setting kerja. Dalam percakapan sehari-hari, PIO disebut psikologi kerja. Ranah setting pekerjaan tidak terbatas hanya pada batas-batas fisik tempat kerja. Faktor-faktor itu meliputi tanggung jawab keluarga, pengaruh kultural, legislasi pekerjaan, dan peristiwa-peristiwa bukan pekerjaan. Contohnya, renungkan misalnya serangan teroris pada 11 September 2011 telah mengubah kehidupan kerja sebagian orang besar. 3. Secara tradisional, PIO dibagi menjadi 3 konsentrasi: psikologi personalia, manajemen sumber daya, psikologi organisasi, dan rekayasa manusia atau ergonomika. Meskipun kita bisa membicarakan 3 konsentrasi tersebut secara terpisah, namun ketiganya banyak tumpang tindih. Yang keempat, MSDM merupakan kebijakan, praktik maupun sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja pegawai atau orang-orang yang ada di dalam organisasi. Kelima, psikologi organisasi merupakan bidang yang memanfaatkan metode ilmiah untuk memahami lebih baik perilaku individu yang bekerja dalam setting organisasi. Pengetahuan ini juga digunakan dalam berbagai cara untuk membantu organisasi lebih efektif. Keenam, perilaku organisasi adalah kajian tentang perilaku manusia dalam setting organisasi. Interface atau irisan antara perilaku manusia dengan organisasi, tentang organisasi itu sendiri. Meskipun kita bisa berfokus pada salah satu 3 wilayah ini, kita juga harus ingat bahwa ketiganya pada akhirnya diperlukan untuk pemahaman perilaku organisasi yang komprehensif. 7. Ergonomika dan faktor manusia berusaha meningkatkan kesesuaian individu dengan lingkungan kerja dengan menerapkan pengetahuan, kemampuan, dan keterbatasan manusia pada perancangan proses operasional, sistem interface, pelatihan, dan alat bantu kerja. Ergonomika dan faktor manusia sering juga disebut sebagai engineering psikologi atau psikologi rekayasa. Sepanjang sejarah, individu dan organisasi telah berupaya memahami perilaku kerja. Menjelang pergantian abad ke-20, psikologi industri muncul sebagai cara memenuhi kebutuhan ini secara ilmiah. Bagian dari psikologi ini menerapkan metode ilmiah dan masalah praktis sebagai mengenai perilaku kerja. 9.
Ada banyak peluang bagi PIO atau psikologi industri dan organisasi untuk memberi kontribusi terhadap organisasi, pegawai, dan masyarakat luas di mana kita hidup. Untuk memberikan kontribusi, PIO harus menjawab 4 tantangan. Pertama, PIO harus relevan. Kedua, PIO harus bermanfaat. Yang ketiga, PIO harus berpikir lebih besar. Dan keempat, PIO harus tertanam dalam metode ilmiah. Sekian dari kelompok 1 yang berkelompok saya sendiri, Farid Firdaus Ridwan dan Muhammad Atimul Asom. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.